Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita lanjutkan latihan soal nomor 1, penilaian di sekolah dasar luar biasa sebagaimana yang dituntut oleh kurikulum 2013 meliputi penilaian atas aspek A. Sikap spiritual, sikap sosial, afektif, keterampilan. B. Sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. C. Sikap spiritual, afektif, pengetahuan, keterampilan. D. Sikap spiritual, afektif, kognitif, dan konatif. Nah, perlu kita pahami bahwa aspek dalam penilaian itu ada 3 ya teman-teman. Sikap, yaitu sikap itu mencakup sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ini ada afektif. Afektif itu sama saja dengan sikap ya teman-teman. Nah, apalagi ini ada konatif. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun penjelasannya, bentuk-bentuk penilaian di sekolah dasar luar biasa mencakup penilaian aspek yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial, lalu penilaian aspek pengetahuan, dan penilaian aspek keterampilan. Sebenarnya ada 3, sikap, pengetahuan, keterampilan. Hanya saja sikapnya dibagi 2, yaitu ada sikap spiritual dan sikap sosial. Nomor 2, berikut ini perilaku yang termasuk ke dalam sikap spiritual yaitu yang termasuk ke dalam sikap spiritual. A. Tanggung jawab. B. Santun. C. Percaya diri. D. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Tentu spiritual itu terkait dengan doa ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ini tanggung jawab lebih ke sikap sosial ya teman, santun dan percaya diri. Nah, jadi sikap spiritual kompetensi inti atau KI1 diantaranya meliputi ketaatan, beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, khusyuk dalam beribadah, dan khusyuk dalam berdoa. Lalu nomor 3, penilaian yang dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal selama proses pembelajaran berlangsung, dan tidak hanya di dalam kelas merupakan penilaian untuk aspek A. Sikap, B. Pengetahuan, C. Keterampilan, atau D. Kognitif. Kognitif sudah tidak mungkin ya teman-teman karena 3 aspek ini penilaian dalam kurikulum 2013, sikap, pengetahuan, keterampilan. Tentu saja untuk menilai sikap, nah kita harus melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Nah, jadi harus benar-benar detail ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Adapun penjelasannya, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal selama proses pembelajaran berlangsung dan tidak hanya di dalam kelas.
Nah, di samping penilaian aspek sikap, juga dilakukan penilaian ketercapaian nilai karakter tertentu pada diri siswa. Nomor 4, kumpulan rekaman atau catatan guru dan atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif selama di luar proses pembelajaran mata pelajaran merupakan bentuk penilaian melalui A. Observasi, B. Penilaian diri, C. Penilaian teman sebaya, atau D. Jurnal guru. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Jurnal guru ya teman-teman. Adapun penjelasannya, jurnal guru merupakan kumpulan rekaman catatan guru dan atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran. Penilaian jurnal adalah penilaian guru dan atau tenaga kependidikan atas catatan hasil pengamatan tentang kekuatan, kelemahan, kejadian luar biasa peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku di dalam dan di luar kelas. Nomor 5, teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi sikap tertentu adalah penilaian melalui A. Observasi, B. Penilaian diri, C. Penilaian teman sebaya, atau D. Jurnal guru. Nah, jawaban yang tepat adalah penilaian teman sebaya, C ya teman-teman. Adapun penjelasannya, penilaian teman sebaya atau peer assessment, yaitu penilaian teman sebaya atau antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi sikap tertentu. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Penilaian teman sebaya dilakukan oleh peserta didik terhadap 3 teman sekelas atau sebaliknya. Penilaian ini dilakukan secara berkala setelah proses pembelajaran. Nomor 6, tes tertulis, observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan, serta penugasan adalah bentuk dari penilaian A. Sikap, B. Pengetahuan, C. Keterampilan, atau D. Konatif. Konatif sudah tidak mungkin ya teman-teman. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Pengetahuan, karena ada tes tertulis ya teman-teman. Nah, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui observasi saat diskusi, tes tertulis, dan penugasan. Bentuk-bentuk penilaian aspek pengetahuan ada 3. Yang pertama tes tertulis, yang kedua observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan, dan yang ketiga penugasan. Tulis, TJ, gas. Nah, ini tulis adalah tes tertulis, TJ adalah tanya jawab, dan percakapan, gas adalah penugasan. Lalu nomor 7. Portofolio merupakan salah satu bentuk dari penilaian aspek A. Sikap, B. Pengetahuan, C. Keterampilan, D. Afektif. Afektif sudah tidak mungkin ya teman-teman. Nah, jadi portofolio itu keterampilan ya teman-teman. Adapun penilaian aspek keterampilan ada 6. Yang pertama unjuk kerja, kinerja atau praktik. Yang kedua daftar cek. Yang ketiga skala penilaian atau rating scale. Yang keempat project. Yang kelima produk. Yang keenam portofolio. Nah, di sini sudah saya singkat agar ingat kerja, daftar, skala, objek, portfolio. Nah, kerja adalah unjuk kerja, kinerja atau praktek, lalu daftar cek atau checklist, lalu skala penilaian atau rating scale, objek itu project, produk, lio. Nah, produk, portofolio. Nomor 8, dokumen yang berisi identitas ayah, ibu, nomor telepon, identitas peserta didik, riwayat peserta didik semenjak di dalam kandungan, saat kelahiran, setelah kelahiran, penyakit yang pernah diderita, kekhususan fisik, alergi, minat, dan sebagainya, merupakan isi dari A. Portofolio pribadi peserta didik yang bersifat rahasia, B. Portofolio pembelajaran peserta didik, C. Portofolio catatan khusus peserta didik jangka panjang,
Atau D. Portofolio catatan khusus peserta didik jangka pendek. Ya, jawaban yang tepat adalah portofolio peserta didik yang bersifat rahasia ya teman-teman, tidak boleh dipublikasikan. Nah, portofolio pribadi peserta didik yang bersifat rahasia atau anecdotal record. Nah, sekolah menyiapkan formulir untuk diisi oleh orang tua terkait dengan identitas ayah ibu, nomor telepon, identitas peserta didik, riwayat peserta didik semenjak di dalam kandungan, saat kelahiran, setelah kelahiran, penyakit yang pernah diderita, kekhususan fisik, alergi, minat, dan sebagainya. Nomor 9. Perhitungan nilai capaian. Nah, perhitungan nilai capaian kompetensi peserta didik dalam satu semester secara kuantitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menghitung nilai ulangan harian, menghitung nilai ulangan tengah semester, menghitung nilai akhir semester, menghitung nilai keterampilan, menghitung nilai rapor untuk pengetahuan. B. Menghitung nilai ulangan harian, menghitung nilai ulangan tengah semester, menghitung nilai ulangan akhir semester, menghitung nilai spiritual, menghitung nilai raport untuk pengetahuan. Nah, ini bedanya di sini keterampilan, spiritual, sosial ya teman-teman. Lalu yang D, menghitung nilai ulangan harian, menghitung nilai ulangan tengah semester, menghitung nilai ulangan akhir semester, menghitung nilai pengetahuan, menghitung nilai raport untuk pengetahuan. Nah, jawaban yang tepat mana teman-teman? Jawabannya hampir mirip-mirip, hanya berbeda di kata kunci. Ya, jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Menghitung nilai ulangan harian, menghitung nilai ulangan tengah semester, menghitung nilai akhir semester, menghitung nilai pengetahuan, lalu menghitung nilai raport untuk pengetahuan. Adapun penjelasannya, pengolahan nilai aspek pengetahuan. Meskipun nilai aspek pengetahuan diolah secara kuantitatif, tetapi yang dicantumkan di buku raport adalah deskripsi kualitatif. Deskripsi tersebut berupa kalimat positif terkait dengan kemampuan peserta didik dalam setiap muatan dan usaha-usaha yang perlu untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Perhitungan nilai pencapaian kompetensi peserta didik secara kuantitatif dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Sebagai pertimbangan untuk melakukan program remedial, perhitungan nilai pencapaian kompetensi peserta didik dalam satu semester secara kuantitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai ulangan harian atau NUH. Nah, NUH diperoleh dari hasil ulangan harian yang dilaksanakan melalui tes tertulis, lisan, dan penugasan. Nah, dilaksanakan pada setiap akhir satu subtema pembelajaran sesuai dengan kebutuhan guru. Lalu yang kedua, menghitung nilai ulangan tengah semester atau NUTS. Nah, NUTS diperoleh dari hasil tes tulis atau praktek yang dilaksanakan pada tengah semester. Materi ulangan tengah semester mencakup seluruh kompetensi yang telah dibelajarkan sampai dengan saat pelaksanaan UTS. Lalu menghitung nilai akhir semester atau NUAS. Nah, NUAS diperoleh dari hasil tes tertulis ataupun praktek yang dilaksanakan di akhir semester. Materi UAS mencakup seluruh kompetensi pada semester tersebut. Nah, lalu menghitung nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan diperoleh dari rata-rata nilai ulangan harian, lalu nilai ulangan tengah semester, dan nilai akhir semester. Penghitungan nilai pengetahuan dilakukan dengan cara menggunakan skala nilai 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya dikonversi ke dalam skala 1 sampai 4. Lalu menghitung nilai raport untuk pengetahuan. Nilai raport untuk kompetensi pengetahuan dihitung menggunakan kuantitatif skala 1 sampai 4
kelipatan 0,33 dengan 2 desimal di belakang koma. Sedangkan ketuntasan minimal untuk seluruh kompetensi dasar pada kompetensi pengetahuan adalah 2,67 atau B min. Nah, cara ngitungnya intinya nilai ulangan harian, nilai ulangan tengah semester, nilai ulangan akhir semester, lalu menghitung nilai pengetahuan, lalu menghitung nilai rapot untuk pengetahuan. Ada 5 ya teman-teman. Nah, di sini contohnya, di sini ada contoh rekap nilai pengetahuan semester 1. Nah, pada tabel 1.12, contoh rekapitulasi nilai aspek pengetahuan semester 1, sumber Ditbin PKLK Dikdas tahun 2015. Nama peserta didik Adi. Nah, di sini ada rekap nilai ulangan harian setiap tema. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Tema 1 nilainya 78, tema 2 nilainya 88, tema 3 nilainya 70, dan tema 4 nilainya 79. Dan nilai ulangan tengah semester 89, nilai ulangan akhir semester 68, dan nilai akhir didapatkan 79. Nah, bagaimana ini didapatkan? Skor pada rekap di atas untuk tema 1, 2, 3, dan 4 ditetapkan hanya sebagai ilustrasi. Berikut ini disajikan contoh perhitungan nilai aspek pengetahuan berdasarkan tabel di atas. Nama siswa Adi. Nah, ini nilai ulangan harian ya teman-teman. Dari tema 1 sampai tema 4 kita jumlahkan. 78, tema 1, tema 2, 88, tema 3, 70, lalu tema 4, 79. Nah, lalu kita bagi 4. Hasilnya adalah 78,75. Lalu didapatkan nilai ulangan tengah semester ini 89. Lalu nilai ulangan akhir semester ini 68. Nah, kita jumlahkan dari nilai ulangan harian, nilai ulangan tengah semester, dan nilai akhir semester. Berarti ini 78,75 kita bulatkan menjadi 79 ditambah 89 dari nilai ulangan tengah semester dan nilai akhir semester 68. Kita jumlah totalnya 236 dibagi 3. Hasilnya 79. Jadi nilai rapor Adi adalah 79. Mudah-mudahan dapat dipahami ya teman-teman. Apabila belum, silakan diulang-ulang, dicermati secara perlahan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Amin ya rabbal alamin. Nomor 10. Program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimalnya dalam suatu kompetensi dasar tertentu disebut A. Program akselerasi, B. Program pengayaan, C. Program remedial, atau D. Program khusus. Nah, jika akselerasi ini untuk anak berbakat ya teman-teman, program percepatan. Program pengayaan ini untuk anak yang sudah mencapai kompetensi. Nah, program remedial inilah untuk anak yang belum mencapai kompetensi minimalnya. Program khusus ini untuk program kekhususan, misalnya OMSK, Bina Diri, Bina Gerak, atau keterampilan sosial, seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C, program remedial. Adapun penjelasannya, program pembelajaran remedial atau remedial teaching adalah program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimalnya dalam suatu kompetensi dasar tertentu. Sumber dari Ditbin SD tahun 2014. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.